yang telah mempan dirinya kepadanya di semak duri itu. Satu. Oke? Oh, itu Jadi bukan di Kisah Para Rasul. itu Itu kisah para rasul. Kisah para bukan rasul itu itu. bukan. Bukan, tidak ada Kisah Para Rasul mengenai tulisan seperti begitu. Itu di dalam Ada Kisah Para Rasul 7 ayat 35, baca baik-baik, jangan bilang nggak ada. Di data nomor Oke, 38-nya dikatakan begini, sabar. Sabar. saya buka ya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Nabi Musa menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Nah, inilah berterima kasihlah orang-orang Kristen ya, karena para apologet Islam itu dengan jujur menyembunyikan menampakkan, memperlihatkan apa yang disembunyikan gereja. Kenapa kemudian orang-orang Kristen memahami Tuhan datang ke bumi menjadi manusia? Karena mereka tidak diajarkan dalih dalam kisah para Rasul 7 ini, bahwa ternyata yang mereka sangka datang kepada Musa itu adalah Tuhan. Ternyata Bible sendiri yang membuka makar mereka, bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Coba Anda buka sekarang, Anda pasti kaget kan? Ternyata yang datang kepada Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, tidak ada. Mati pasti orang itu. Nah, Musa tidak mati, berarti yang dilihat oleh Musa bukan Tuhan. Nomor 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Hukum Taurat disampaikan oleh para malaikat. Berarti yang bertemu dengan Musa adalah para malaikat. Ya, selesai kita di situ ya. Jadi saudara Kristen ini memang satu aliran kepercayaan yang memaksakan kitabnya Yahudi mau duduk seperti pemahaman Yunani, paganisme. Saya bacakan Demikian. ya. Kisah Para Ya, Rasul 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, dalam hal ini ayat di sini ini tidak menyatakan bahwa yang ditemui oleh Musa pada waktu zaman Nabi Musa di Keluaran, kitab Keluaran, itu bukan yang ditemui, bukan malaikat. Coba baca Dalam hal ini adalah 38-nya. Tuhan sendiri. Coba 38-nya. 38 ya. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bagaimana? Anda mau bantah kitab Anda sendiri? Tidak sih, hanya saya tunggu dulu. Saya sebelum membahas hal ini, saya dulu kan pernah mengatakan, bahwa setiap zaman Nabi Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud itu memiliki Tuhan atau tuan atau majikan di Firdaus yang berbeda-beda. Jadi ketika Tunggu dulu. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu di pohon terbentin ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Nah, lalu nanti ketika dia di zaman Nabi Musa itu memiliki tuan atau majikan yang berbeda lagi. Lalu apa namanya? Di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Dia telah menjadi malaikat dan dia sudah berada di surga bersama para malaikat yang lain. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan itu. Sedangkan Allah yang adalah firman ini, itulah yang esa, itulah yang kekal, yang satu Allah. Makanya dalam Katolik itu ada konteks Tritunggal, satu Allah, tiga diri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana di dalam diri Bapa itu ada firman Allah. Di dalam diri anak atau Yesus Putra itu ada firman atau Allah. Begitu juga dalam Roh Kudus. Itu yang mau saya sampaikan.
terkait dengan ini, Musa inilah yang menjadi justru kitab ini yang menguatkan argumen saya yang saya pernah sampaikan, dan saya sangat berterima kasih ini atas pencerahannya, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Boleh Lalu, Anda baca di Kisah Para Rasul 10 nomor 4 sebagai penutup pemaparan saudara yang berkelit salto sana sini, coba. Tolong bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor Kisah 4-nya. Para Rasul 10 nomor 4. Iya. Ya. Ini mengenai ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Nah, Jawab malaikat dipanggil itu, apa di situ? Tuhan. Oh, ya udah. Berarti di Kristen ini memang sudah kebiasaan menganggap malaikat, manusia sebagai Tuhan. Padahal agama samawi, agama Yahudi, agama Islam dalam hal ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Tidak menyamakan dan tidak menyetarakan antara malaikat dengan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Di dalam kitab saudara, malaikat pun dipanggil Tuhan. Jadi wajar ketika hari ini Anda mempertuhankan anak orang, karena Yesus juga dipanggil Tuhan, padahal bukan Tuhan, hanya dipanggil Tuhan, gitu loh. Nah, inilah yang membuat kalian tersesat. Kenapa? Karena kalian itu menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Atas keinginan siapa? Atas keinginan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, karena Yesus itu kan nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan tok, tidak lebih. Tapi ada makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus, mengaku sebagai Yesus. Dialah yang kemudian membisikkan ajaran-ajaran paganisme ke dalam benak kepala Paulus, sehingga Paulus menciptakan agama Kristen. Itulah yang Anda ikuti. Maka Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi agama lain menjadi Tuhan di agama Anda, gitu. Sampai di sini kira-kira Anda paham? Iya, terima kasih. Iya, Saya juga sama-sama. pernah mengatakan bahwa Tuhan itu kan sebenarnya, kalau misalnya Yesus yang mengemban tugas misi Injil itu, dialah yang bisa setara dengan Tuhan dan dia bisa menjadi Tuhan. Dalam hal ini dia yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, semuanya di surga. Dialah yang akan menuntun. Tetapi ketika dia menyerahkan tugas itu kepada Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, setelah Roh Kudus itu turun yang adalah Bapa sendiri, adalah Tuhan sendiri, Yesus tidak sama lagi dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan. Roh Kudus itulah Bapa. Saya belum menemukan ayat yang lain yang menguatkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus itu. Nah, sekarang coba dalam Kisah Para Rasul ayat 13, bab 13 ayat 2, saya bacakan ya. Ya, silakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Ini yang saya sering bilang sama orang Kristen, bahwa Roh Kudus itu bukan pikiran Petrus atau pikiran Paulus atau tidak, bukan. Ini adalah nyata, wujud pribadi, sosok. Karena dia berkata itu dengan mulut. Ini yang saya tekankan, tapi mereka tidak mau percaya, terserah. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Inilah yang saya maksud. Roh Kudus itu sudah turun, Bapa sudah turun, Tuhan sudah turun menjadi Roh Kudus, dan dialah Tuhan. Kan kita kan juga pernah, Abang Andi pernah kan, "Siapa Tuhanmu, Frans?" Saya bilang Roh Kudus. Ya, boleh enggak saya minta dari saudara pengakuan Roh Kudus sendiri kalau dia adalah Tuhan? Kalau dalam hal ini sebenarnya Roh Kudus yang menjembatani antara Yesus yang sudah naik ke Firdaus sebagai majikan, sebagai penguasa di Firdaus, walaupun masih ada kuasa yang lebih besar yaitu Bapa, yaitu Roh Kudus ini sendiri.
Tuhan ini sendiri. Dia tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, bahkan secara sadar dia tidak sadar, tapi secara jiwa dialah Tuhan yang sebenarnya, di mana dia pun diagungkan. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni oleh Yesus. Ya, jadi gini, Bung. ada. Saya menghargai kemudian paparan-paparan saudara itu bernilai muatan daripada apa yang Anda sampaikan ini, cakupannya adalah mewakili makhluk yang datang mengaku Yesus dan tujuannya memang untuk dituhankan dan menyamai pencipta alam semesta. Anda tadi barusan mengatakan Yesus naik ke langit untuk kemudian sama seperti Bapa, berkuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Inilah yang disebut sang bintang timur, Hilal bin Zakar, yang ada dalam kitab Yahudi Yesaya 14 tadi, yang sering saya sampaikan. Nah sekarang kalau Anda menarasikan seperti itu, kami nggak heran kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta alam semesta, dia adalah raja di atas raja, Yesus adalah ini dan seterusnya. Kami nggak heran. Kenapa? Karena Yesus yang Anda maksud itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku sebagai utusan. Bukanlah Yesus yang Anda maksud itu Yesus yang datang sebagai manusia yang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus lain. Dia adalah makhluk gaib. Itu adalah Yesus yang benar. Karena Yesus walaupun dia sudah terangkat ke surga, tunggulah Bang, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tapi dia tidak berkuasa sepenuhnya. Dia mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dia nah sekarang begini. Menurut saudara, barang siapa menurut menang, saudara, dia akan Indonesia di mana? diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah sekarang begini, pernah nggak hal itu Yesus sampaikan ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya? Mengatakan hal ini tidak pernah kukatakan kepada kalian karena kalian belum bisa menanggungnya. Tapi Yesus belum mengajarkan itu. Iya. Tetapi jika ia datang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Yang datang apa? Ya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang? Setelah Yesus terangkat ke langit, yang menyertai mereka adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran Maksud ini Anda, akan maksud abang yang datang kepada Roh kebenaran ini akan datang kepada pengikut Yesus, mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Betul? Dalam hal itu saya belum menemukan ayatnya. Tapi ketika Roh Kudus, ketika para murid ingin mengajar Injil di Asia, dihadang oleh Roh Kudus itu. Tidak boleh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan kepada kamu, pada kalian. Nah, Yesus datang, Roh kebenaran datang, menurut saudara adalah yang datang bernama Yesus itu dalam bentuk roh. Apakah itu betul? Tidak betul. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Oke. Lalu yang datang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun, ini nulisnya, Masya Allah. Kuping sakit nih. Nggak sakit kayak yang lain kupingnya? Yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Yesus sendiri, karena kan dia punya kuasa, dia mau turun ke bumi, mau naik lagi ke surga. Itu kuasanya Yesus. Lalu bagaimana dengan pesannya waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Saat itu memang Yesus sendiri, karena Yesus yang dia ingin memakai Saulus untuk memberitakan Injil. Bagaimana Injil. Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus sendiri? Apa buktinya? Karena ajarannya justru berbeda
dengan ajaran ketika Yesus masih ada di bumi. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Terus apa yang Anda jadikan sebagai jawaban untuk membuktikan bahwa Yesus yang makhluk yang datang mengaku Yesus ini adalah Yesus asli? Apa yang Anda jadikan jawaban? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aku Iya, dari mana? Itu kan Yesus mengaku sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus yang bahwa dia kan dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Mending ke gereja. Seperti biasa. Bang Marco, silakan Bang Marco dibuka mute-nya. Bang Marco. Selamat malam. Lam yalid lam yulad. Bang Suma ini kayak gini terus aja. Ya, kenapa Bang? Ya Bang, ini saya mau tanya nih tentang hal Islamis Bang. Ya. Itu benar Muhammad pernah naik ke langit 7, Bang Suma? Betul, Mohon betul. dijelaskan. Betul. Sedangkan dalam surat Al-Ma'arij nomor 4 nomor 4 di situ dikatakan bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik dari surga ke bumi. Mohon dijelaskan. Bagaimana dengan Elia, Henok yang sudah naik ke bumi? Yang ke langit? saya minta ini Bang tidak salah kemana-mana. Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan. Dalam surat Al-Ma'arij, Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan. Tidak perlu mencari Bible yang menjawab itu. Tidak perlu mencari pembenaran dari kitab lain, Bang. Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan kalau memang kitab Anda benar. Tolong jelaskan. Al-Quranul Karim juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu manusia yang terangkat ke langit. Barrafahullahu ilahi wa kana Allah azizan hakima. Ada manusia yang lebih dulu terangkat ke langit bernama Nabi Isa alaihissalam. Apa masalahnya? Kemana orangnya? Hei! Enggak, Guru Mbak, tadi surah Al-Mari katanya. Untung enggak Al-Kulkas ya. Bukan alkohol. Ya, alpukat kadang-kadang. Allahu Akbar, lucu teman-teman. Bang Daman bantu disapa dulu, Bang Daman yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muzaki. Assalamualaikum. Bang Muzaki. Wah, abang naik lupa bawa mulut nih. Halo Bang. Bang. Halo Bang. Dah, host, selesai host. Kayaknya dia ketinggalan mulut. Naik ke atas tuh, mulutnya tinggal di bawah. Mulut gua gitu. Coba diturunin dulu, dia ngambil mulut, bentar lagi mungkin naik. Udah di bawah mulut ya. Ya Bang Muzaki ini Kristen atau Muslim Bang Muzaki? Kok naik di atas jadi berhala? Aduh, parah kali bah. Muslim Bang. Ya Bang Ardi, cangkrek. Mana lah kawan-kawan Kristen ini, kenapa pada punah? Karena serem posisinya. Manuskrip ada Bang Ardi. Belajar posisinya manuskrip. Coba diskusi yang baik, Marco. Jangan bertanya setelah bertanya kejang-kejang. Maaf Bang, jadi tadi tidak bagus. Ya di mute dulu Bang. Kalau habis bertanya itu di mute dulu, jangan ngerocos kejang-kejang. Bukan nyerocos Bang, justru Bang Suman yang nyerocos kemana-mana. Yang saya tanya itu dijelaskan, diberikan pengertian kepada saya. Makanya begitu. kamu diam, di mute. Bukan Kalau lari tidak, kemana-mana. kamu jadi ustadz saja besok. Kalau kamu tidak mau dengar, di mute dulu. Bukan Bang, maksudnya begini, Abang. Ini ngomong terus, abang diam semua, dulu.
Diam dulu, diam dulu. Nah, sudah mendengar tadi penjelasan Bang Zuma, Bang Marco. Belum ada penjelasan bang. Makanya diam dulu. Itulah kalau dijelaskan kamu bicara juga. Anda bertanya kan, apakah benar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan Isra Mi'raj? Saya katakan benar. Lalu supaya Anda punya pemikiran itu terbuka, buktinya Henok, Elia naik ke langit. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa kemudian terangkat ke langit. Apa masalahnya? Jadi begini Bang Suma, yang saya tekankan di sini, apakah itu benar? Lalu Benar. kalau benar, kenapa Ya. di surat Al-Ma'arij nomor keempat Ya, berkata bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik langit dari surga ke bumi. Hanya malaikat Tuhan. Itu pun kalau manusia setara 50.000 tahun. di mana Bagaimana bisa dikatakan Muhammad hanya sampai- malaikat? Di mana dalilnya hanya malaikat? Di mana? Surat Al-Ma'arij Bang Suma. Nggak ada Iya. itu, nggak ada hanya, nggak ada hanya. Iya, saya tidak pakai H. Nggak ada hanya malaikat di situ, Bang. Coba itu ada. Coba Bang buka. Aduh. Ayat berapa sih bang? Ayat berapa bang? Ayat 4 katanya deh. Nggak ada. Nggak ada hanya malaikat. Ada itu Bang. Nggak ada hanya malaikat di situ, nggak ada. Ada. Masa kita abang sendiri abang nggak tahu. Para malaikat dan Akbar, Jibril Masya naik. Allah. Aku bacain ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Mana hanyanya? Nah, itu dia. Hanyanya mana? Nah, jadi itu malaikat saja setara 50. Anda boleh jadi dulu, tanggung jawab dulu. Apa jadi? Hanyanya mana? Hanyanya Ya. mana? Ya mungkin saya salah ucap karena itu bukan kitab saya. Nah, coba dibantah dulu. Nggak usah tertawa. Coba dibantah dulu. Itu dijelaskan bahwa malaikat turun naik setara 50.000 tahun. Lah, bagaimana seorang manusia bisa naik dalam satu hari? Coba. Justru itu menjawab Isra Dijelaskan. Mi'raj bang. Coba dijelaskan. Gimana guru nggak? Coba abang-abang jelaskan. Coba. Apa yang jadi permasalahan Anda apa di sini? Masalahnya begini Bang Suma. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Ya, Ya, Nabi Abang kan pernah Isra Mi'raj ke langit 7 kan? iya. Ya. Lalu di ayat itu dijelaskan malaikat turun naik dari surga ke bumi dalam Ya. satu hari setara 50.000 tahun. Iya. Nah, Terus, lalu bisakah manusia setara dengan malaikat? Begitu. sekarang kamu bertanya aneh-aneh aja. Pertanyaanmu sekarang begini. Ketika Al-Quran menceritakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, yang memperjalankan di sini siapa? Pencipta alam semesta, betul? Allah, benar? Betul? Diperjalankan kemana bang? Diperjalankan kemana? Tadi bertanya Isra Mi'raj, sekarang bertanya kemana? Wah, Sakit. Maha Suci Allah itu maksud abang itu diperjalankan kemana? Mati aja. Oh abang, Tadi ini katanya penjelasannya Isra gimana nih? Mi'raj.
Coba Tadi dijelaskan katanya dengan Isra baik, Bang. Mi'raj. Iya, dijelaskan dengan baik, Bang, biar saya Nah, Isra mengerti. Mi'raj itu dari mana ke mana coba? Justru itu dalil yang menjawab Isra Mi'raj, Akhirdi. Lah iya, enggak, dia tahu nggak Isra Mi'raj itu apa coba? Tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Gini, Al-Quranul Karim di surah lain diterangkan terkait dengan urusan Allah ya, dan urusan manusia dan juga urusan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdar alfasana mimma ta'uddun. Jadi Allah mengatakan begini, Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, dalam kadarnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini urusan Nabi Muhammad atau urusan Allah? Yang memperjalankan ini Nabi Muhammad sendiri yang mau, atau pencipta alam semesta dalam hal ini Allah yang mau memperjalankan? Berarti waktu yang digunakan perhitungannya kemudian ini apa? Waktunya manusia atau waktunya Allah? Kadar yang menjadi hitungan di situ adalah hitungan Allah atau hitungan manusia? Oi. Lalu kenapa harus di ayat itu dijelaskan seperti itu? Maksudnya? Hitungan manusia 1000 tahun. Oke? Itu satu hari bagi Allah. Nah sekarang apakah Allah butuh 1000 tahun untuk memperjalankan Nabi Muhammad? Enggak kan? Bagi Allah 1000 tahun, bagi Nabi Muhammad, bagi Allah itu hanya sehari dalam kadarnya beliau, kadarnya Allah. Ya, oke, baik Abang. Lalu begitu coba Abang lanjut ke ayat nomor 5-nya. Apalagi? Iya, surat Al-Ma'arij tadi Tidak ayat. ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Ada hubungannya, Bang. Ada hubungannya. Nomor 4. Coba Abang baca lagi. Yani. Begitulah kalau otakmu nggak berfungsi, kamu murtad atau apalah namamu itu ya. Makanya otakmu nggak berfungsi. Ya, Bang Konrad, silakan Bang Konrad. Bentar ya Bang Juma, ada yang mau bentar ini mau lagi ngumpulin data bentar ya Bang. Iya, silakan. Oh ini yang ikut komen di VT saya itu ya? Konrad ya? Iya. Oh. Ini Bang, saya mau nanya dulu ini mau nanya dulu. Di dalam surat Maryam nih. Di sini kalau saya nggak tahu nih bahasa Arabnya kan, saya baca yang Indonesianya aja ya. Di Maryam 63 tertulis, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Suaramu kecil. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Itu di surat Maryam 63 nih kan. Ini kata kami ini siapa Bang? Merujuk kepada siapa Bang? Allah. Oke, kepada Allah. Mengapa di ayat 64 tidaklah kami dalam kurung memberi tafsiran Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu? Bukankah kata kami di ayat 63 merujuk kepada Allah? Tidaklah kami Allah turun kecuali atas perintahmu. Apakah ada Tuhan di atas Allah? Iya, baik. Boleh dijelaskan Bang Juma? Oke, baik. Jadi ketika dikatakan kemudian kata kami di sini, tilkal jannah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika berbicara mengenai surga yang diwariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa itu